Ya, kembali lagi guys di podcast ini dulu. Ini Dulu baru itu. Oke, di episode ini 2,5 ya. Jadi ini part 2 dari episode 2 kemarin guys. Kita mau melanjutkan pembahasan topik tentang seputar percintaan lagi lah. Ya, di sini kita udah ada 2 narsum ya. Dari yang pertama siapa Mbak? Sani. Yang kedua Saya Bima. Oke, yang mereka itu akan menceritakan lah nanti pengalaman tentang percintaan mereka. Jadi gitu. Oh ya, sebelumnya kita pindah lokasi lagi di sini. Jadi emang podcast kita tuh nomaden. Karena kita belum punya studio ya guys. Doain ya guys. Ya makanya support kita. Subscribe, like, share. And comment. Biar kita bisa ngasih duit nanti biar punya studio sendiri. Ya oke. Terima kasih untuk Sherlock Coffee yang sudah meminjamkan tempat untuk kita melaksanakan podcast. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita masuk langsung ke inti podcastnya. Jadi dari kalian berdua siapa yang mau cerita dulu? Saling dulu tuh. Oke. Ladies first ya? Ladies first. Oke. Ya silakan Mbak. Gimana? Langsung nih. Ya Langsung aja. banget. Misal Oke. kamu punya pengalaman apa nih? Misal pernah diselingkuhin atau mungkin kamu yang selingkuh? Pacarannya belum pernah bang. Pacarannya belum pernah bang. Oke. Ini lebih ke masalah percintaan dulu SMA sih kayak. Ini aku nyeritain ini ke semua orang, cuma mungkin detailnya nggak terlalu ceritanya kayak. Dulu kan aku pernah di friendzone gitu. Aduh sedih banget bang. Aduh. Jadi kayak aku sama dia ini udah kenal dari SMP kan. Jadi kayak tapi waktu SMA itu aku keterima di salah satu SMA, tapi dia nggak lolos. Nah, habis itu dia pindah kota kan. Kelas 11 dia balik lagi lah ke sekolahku itu, pindahan gitu kan. Nah, udahnya di situ tapi kita beda kelas, tapi sama-sama IPS. Nah, yaudah kita mulai kayak dulu lagi kayak apa sih antar jemput kayak terus pulang sekolah makan bareng kayak terus liburan yang kayak kita pernah ya dulu tuh kayak liburan sebulan gitu kan waktu kelas 12 atau kelas 12 gitu. Kelas 12 lebih lama sih. Sebulan ya pernah ya kayak. Karena pembukaan udah. Iya kayak. Siapan bukan. Ya. Nah, itu dia sampai kayak yang nggak ketemu tuh sebulan terus dia sampai ngechat kayak ketemu ya udah lama nggak ketemu kayak gitu-gitu lah terus tiap malam misal dia nggak bisa tidur nih video call dong gitu kayak bener-bener yang orang pacaran tuh kayak pacaran tapi nggak pacaran gitu terus kayak misalnya aku lagi PMS terus misalnya aku bilang kayak lagi PMS nih oh ya udah telepon aja aku tuh sambil nemenin dia ngegame lewat telepon gitu dia kayak anjir gue kayak pacaran tapi enggak gitu loh terus abis itu udah kan kayak kita udah saling kenal ya mas saling kenal orang tua juga sebenarnya lebih ke aku kenalin dia ke orang tuaku dan aku juga dikenalin ke orang tuanya gitu tapi nggak pernah ketemu secara langsung sih nah terus kayak ya misalnya kayak gue lagi punya duit nih gue aja yang bayarin sini kalau makan gitu jadi kayak sering split bills atau gantian gitu loh kayak bener-bener kayak pacaran banget apa cuma gue yang baper gitu kayak nah terus pernah kan suatu hari kita lagi lagi jalan tuh tiba-tiba dia bilang gini San coba kamu agak putihan agak kurusan agak tinggian paling udah aku pacarin terus aku kayak gue kalau secakep itu juga gak temenan sama lu gitu kan ibarat Seleranya udah beda gitu ya? Iya udah kayak mau temenan sama lu mikir gitu kan Oke. Nah terus udah tuh abis itu aku nggak terlalu mikirin juga sih karena waktu itu aku nggak sadar kalau suka gitu loh kayak ya udahlah paling cuma bercandaan doang gitu kan. Nah terus abis itu waktu itu kan aku les bareng sama dia kan. Nah waktu itu lagi posisinya temen-temen cowoknya itu dia pada kayak punya gebetan baru lu ya gitu kan. Terus kayak bingung kan akunya dengernya lah kok nih orang nggak cerita-cerita gitu kan. Dia tuh kayak ngelirik aku terus gitu kan. Aku lirik banget kayak apa nih anjir gitu kan. Kayak gak ngerti gitu loh. Terus disebutin lah nama ceweknya. Terus temennya kayak sengaja ngeceplosin gitu kan. Terus ternyata ceweknya itu satu organisasi pramuka sama aku gitu loh. Terus kayak anjir plot twist banget gak sih kayak
oke, dan itu tuh sesuai sama apa yang dia omongin tadi, tipe ceweknya gitu loh kayak. Oke. Sesuai kriteria ya. Nah, terus habis itu aku pulang kan, awalnya kayak biasa aja tapi pulang-pulang tuh aku nangis kan, aku bingung dong, ini gue kenapa nangis anjing gitu kan, kayak masa gara-gara apa takut kehilangan sahabat gitu kan, tapi kok nangisnya sampai seminggu gitu kan. Salah juga ya. Iya, bener-bener yang kayak sehari tuh bisa sampai 5 kali udah kayak jadwal sholat gitu ya. Dimakan. Sholat aja bolong-bolong. Bisa 5 kali tuh. Bangun tidur apa mau tidur lagi tuh nangis yang apa temenku tuh yang awalnya kayak San gak apa-apa San gak apa-apa nangis loh. Sampai kayak udah muak gitu loh ngerti gak sih? Nah Ya. terus akhirnya kan musuhin dua-duanya kan si cowoknya sama ceweknya, mikir kayak aku gak pengen apa ya ngobrol dulu gitu loh biar kayak butuh waktu kan. Nah sedangkan yang cowoknya tuh nggak approach terus gitu loh kayak misalnya aku lagi di jalan dia langsung tiba-tiba di sebelah Oke. kayak gitu loh kayak Terus ya gimana? kayak gitu-gitu lah kayak bisa nggak ngasih gue space dulu anjir kayak gue pengen move on gitu. Oke tapi ini kan ya merupakan kalau menurutku fun fact karena cewek kan biasanya emang gitu ya, dia suka main kode-kodean dan kita sebagai cowok kan merasa kayak biasa jane iki yo ati biasa wae tapi mungkin ya baper atau gimana nggak tahu. Tapi Terus kalau dengan video call hampir tiap malam dan teleponan tuh kan kayak agak unusual ya, tapi kan Iya sih, bener. in best friend way kayak gimana ya kalau dari sisi pandang cowok cewek kan tuh berbeda ya karena mungkin sebagai cowok kita menganggap yaudah ini cuma milo biasa, kita temen, kita udah deket kayak yaudah maksudnya kayak biar seneng aja gitu. even nih misal aku ngecek kayak ada pengen telur gulung tiba-tiba udah di depannya gitu. Oke. Nah kayak anjir Ya, merasa paham. spesial Ya. kayaknya wajar Ya gitu. makanya ya benar. Ya itu tadi. Kalau di ada treat kesalahan. kayak gitu kan mungkin kalau cewek yang Ya cewek mana yang enggak? yang nggak baper gitu loh, Oke, Tapi baper paham. sih, di spesial juga. Ya. Nah. Baper. terus setelah itu aku kayak kepikiran terus kan, apalagi omongannya dia kayak coba kamu gini paling udah lupain, terus kayak terngiang-ngiang terus kan di kepala. Nah habis itu nggak tahu kenapa ya setelah itu akhirnya aku tuh kayak tiap lihat emang ini agak parah sih, tiap lihat makanan tuh selalu aku muntahin gitu kayak tiap habis makan muntah sampai kayak Sampai segitunya ya. iya sampai aku tuh sampai beli obat pemutih, obat pelangsing, ya handbook Astaga. pemutih kayak apa aja kayak Astaga. gimana caranya biar bisa menuhin ekspektasi dia gitu. Terus kayak sampai ini kalau mamahku nonton kayak minta maaf banget ya. Kan mamahku itu kan selalu nyiapin bekal kan. Itu tuh cuma aku makan 1 sendok terus habis itu udah aku kasih temen kayak ya silakan siapa yang mau makan gitu. Saking seenggak nafsu itu gitu loh makannya. Itu kayaknya jalan sebulan sampai 3 bulan gitu loh kayak sampai pagi malam udah workout kayak udah kayak diet yang tapi yang too much gitu kan. Nah habis itu ngerasa kan kayak nggak bener nih anjir gitu ya. Soalnya ya udah tuh aku sama temenku diajak kan ini kita psikiater deh gitu kan. Ya udah tapi itu masalahnya nggak cuma itu aja ya, ada masalah yang lain yang nggak perlu diceritain lah di sini. Iya. Terus habis itu di situ udah beberapa kali konsul katanya kayak kamu kena eating disorder gitu. Terus kayak oke, a little bit too much ya gitu kan kayak anjir ini bucin apa nih kayak saya udah dikasih obat kayak obat penambah nafsu makan gitu dan terus aku balik kan udah kayak biasa lagi cuma terus akhirnya aku mikir kalau misal aku kurus dan cantik sesuai standarnya dia terus what's next gitu loh. Iya. Terus kalau misal ya kalau jadian kalau enggak nah kalau misal jadian pun kalau misal aku berubah dikit aja mungkin bisa aja dia komentar kayak ih udah gak secakep kemarin kayak gitu lah kayak kayak Emang gitu sih. buat apa gitu loh, apa sih jadi orang lain cuma buat disukain doang gitu kan. Nah terus abis itu ampe ini kan aku kan ikut bimbel di salah satu bimbel lah ya, itu aku tuh sampai pulang sekolah tuh numpang nangis di situ anjir kayak beri deh kayak sumpah sampai yang orang tuh pada mikir nih aku tuh malah kayak numpang nangis ya sampai gurunya tuh kayak dasar mending mikir UN gak bisa pak. Bener-bener kayak di lantai kayak nangis di depan kayak pak gak bisa pak sedih pak.
Soalnya aku tuh awalnya tahu mereka deket juga gara-gara salah satu guru gitu loh, kayak ngasih tau, San kok itu sama itu kok sekarang boncengan bukan kamu gitu kan. Soalnya gue kan beberapa kali sempet ngajak bareng tuh kayak dia, lu nggak bisa San kayak gitu. Oke, ya, mulai kayak apa sih? Kayak menjauh tapi nggak menjauh gitu kan. Kayak beralasan. Nah terus abis itu yaudah kayak, oh ternyata deket, terus yaudah kok, ya mungkin salah ya juga, mungkin ceweknya juga nggak tahu apa-apa kan. Ya benar, iya kan, dia nggak tahu apa. Terus aku musuhin tuh kayak, sebenarnya Ya aku bener. juga kalau mikir kayak, anjir jahat banget gue dulu gitu kan. Nah terus abis itu akhirnya sampai kepala bimbelnya tuh sampai turun tangan anjir. Masalah berat banget sih. Belum. Jadi si ceweknya yang dideketin ini diajak ke ruangannya beliau kan, terus ditanyain, kamu deket sama si ini ya? Ya biasalah cewek kan sok denial gitu lah ya kayak, Oh enggak kok, enggak pak, masa, tapi kok itu sering boncengan, saya rumah mereka tuh ujung ke ujung gitu loh. Jauh kayak, ya. mungkin kalau temen juga ogah gitu kan, sedangkan aku sama temen gue yang cowok ini satu arah gitu loh pulangnya. Nah terus itu ya udahlah soal iya pak lah. Nah terus habis itu si PDKT gitu kan. Nah terus habis itu tanyain, kamu ngerasa dijauhin Sani nggak? Spontan banget. Langsung Langsung straight to the point. Tapi nggak apa-apa itu bagus. Terus iya sih pak, tapi ya mungkin karena Sani tuh ngerasa kayak sahabatnya diambil aja. Kalau misal emang temenan ya, kalau mau main ya main aja gitu. Mungkin emang ceweknya emang tipikal yang chill gitu sih. Terus bukan, Sani tuh bukan musuhin kamu kan gara-gara itu. Nah terus kenapa pak? Sani tuh suka sama si itu gitu. Terus yang ceweknya tuh kayak, hah? Gak mungkin kali pak orang mereka berantem terus gitu kan. Terus kayak, ya biasanya kayak sahabatan cewek Iya, terus kayak maksudnya ngatain gitu. iya kan dia nggak paham maksudnya apa. Terus dia gini, lah kalau misal Sani gak suka sama si itu ngapain dia tiap hari numpang nangis di sini? Terus kayak, ceweknya kayak, demi apa sih? Gitu kan, terus habis itu dia, ya sama sering Maaf guys, itu, ada gangguan. Ada gangguan campers. Ya lanjut. sering trying to approach tapi kayak, aku langsung kayak pergi gitu loh, karena nggak siap juga kan. Nah, terus abis itu udah kan. Terus aku tuh mungkin mamaku juga bukan tipikal yang bisa apa ya, ngalusin anaknya kalau lagi patah hati atau gimana kan. Jadi aku dibeliin sepatu baru gara-gara patah hati dan kayak keren banget hidup gue. Harapannya nih kalau misal dibeliin sepatu baru nggak nangis lagi gitu. Nah terus habis itu, terus kan aku di depan kelasnya dia nih pakai sepatu baru aja. Oke, flashing dulu. Dia datang duduk di sebelah kan, terus kayak, Widih, sepatu baru nih. kayak anjing apa nih kayak. Terus teman-temanku tuh soalnya pada dikanin semua itu, cuma aku doang kan. Terus temennya datang satu lagi cowok, beginiin, gimana San, si ini udah dapet gebetan baru, mana cantik lah nggak kayak kamu. Terus kayak, Ngawur sih. Buset. kayak saya nih baru selesai sakit nih kayak dari diet yang sangat ekstra itu, terus lu dengan santainya lu kayak gitu kayak apa maksudnya? Dia kayak terus kayak dia tahu udah masuk kan nih, mau nangis ya udah kayak mau nangis anjing. Terus habis itu udah lah aku masuk kan, diikutin lah sama temen cowok itu kan, terus kayak dia nanya, kamu kenapa sih? Kenapa? Kayak misalnya di sini ntar dia ke sini, terus kan saya sebel ya bang gitu kan. Apa yang saya lakukan? Apa? Tak tampil. Kesel banget sih kamu. Demi Allah, saya kayak please jangan ngajak ngomong saya dulu, saya pengen move on gitu. Kayak terus temenku pada datang, apa nih ada drama apa nih gitu kan. Terus cowoknya pergi kan kayak nangis lagi kan ya pasti. Lanjut. Kayak aduh capek dah lihat lu nangis gitu. Temen-temen kayak gitu kan. Terus habis itu skip ya, terus ke study tour ke Jogja kan. Nah aku tuh sebenarnya selisih 2 seat gitu loh sama dia. Terus aku kayak anjir lah males banget gitu kan. Terus aku alasan kayak ada yang bisa pindah seat nggak guys? Aku mau nih kalau di belakang gitu kan, udah enggak maaf. Terus udah pindah lah ke paling depan. Nah terus abis itu biasa lah kalau di bis tuh kan suka apa sih kayak karaoke lagu galau gitu kan. Nah si cowok ini majulah ke depan, terus udah aku kayak
sosok cuek gitu lah ya, anjay. Nah terus abis itu dia kayak tiba-tiba nyeletuk gini, nangis terus gitu kan. Terus aku out of nowhere bener-bener kayak refleks gitu kan, ku teriakin, yang nangisin kamu siapa? Sombong ya. Iya, terus habis itu kayak cie. Nah di situ tuh ada guru kan kayak, kenapa nih gosip apa nih? Kok gue nggak tahu? Itu sih kayak. Terus habis itu aku pernah confess kan sama dia kayak, aku bilang lah kayak sorry ya kalau aku tuh sekarang tuh udah nggak bisa suka in best friend way gitu loh. Terus cuma dijawab gini, WKWK sorry Yosan kayak bro saya nih Ya siapa yang nggak canggung gitu loh. mengumpulkan keberaniannya dah seminggu nih. Nah. Terus cuma jawabannya gitu doang kayak oke. Habis itu ya udah aku rasa bersalah juga kan sama ceweknya, mas kayak ngechat lah kayak sorry ya, terus kayak ya nggak apa-apa. habis itu dibalas kan aku udah bahas sama dia Iya benar sih, kalau aku jadi cewek aku juga kayak anjir ya daripada ribet, yaudah ganti. Terus kan itu kan lagi masa UTS apa UAS ya lupa sih. Terus aku pulang tuh ketemu sama ceweknya kan ngobrol, ternyata si ceweknya tuh ngerasa si cowoknya tuh nggak terbuka gitu loh, jadi kayak cuma cerita setengah-setengah kayak oh di blok Sani ini doang, tapi nggak mau nyeritain secara lengkapnya tuh kenapa gitu kan. Terus dia lama-lama kayak capek kan karena nggak dianggap sebagai apa ya teman cerita yang baik gitu loh, apalagi maksudnya kayak lagi PDKT kan. Nah terus habis itu ya udah kayak oh ternyata kita sama-sama korban ya bu gitu kan. Terus sampai pulang kan temen kelasnya si cowok tuh kayak lah udah baikan apa kayak ngeliat kayak gitu lah Ya pokoknya jadi intinya tuh ada ya ada kesalahpahaman kalau di sini menurut guys. Jadi ya buat kalian jadikan ini pelajaran ya, kalau intinya kalau kalian punya pasangan itu jangan kode-kodean. Soalnya kita bukan dukun. Ya benar. Kalau pengen ya ngomong, kalau enggak ya enggak, ya gitu loh. Ojo nek mau makan apa nih? Enggak tahu terserah. Sih oke. Pakai tangan botoy, belum oke. Pokoknya itulah, kalian jelasin pengennya apa, maunya apa. Enggak usah kode-kodean lah. Ribet pokoknya. Cowok juga Ya, cowok tahu gitu loh. Cowoknya kan bukan dukun ya. Bukan dukun. mungkin lebih ke remindernya gini aja sih ke orang-orang kayak please watch your words before you speak gitu loh, kayak jangan apa ya, kalau misal emang nih cewek nggak sesuai selera lu ya udah jangan Yaudah, paksa ya. dia jadi orang lain gitu loh, kayak mungkin menurut kalian kayak oh ya udah sih orang gue cuma bercanda doang, tapi belum tentu yang denger itu menganggap itu bercanda gitu Iya. loh, apalagi dengan kayak gitu kan kayak ibarat ya namanya bucin anak SMA ya kan kayak gimana cara biar bisa sesuai sama Iya. dia gitu kan. Itu tapi kalau misal ditanya nyesel apa enggak ya kayak Ya buat pengalaman lah. nah kayak itu jadi turning point-nya Sani buat apa sekarang lebih self love sama diri sendiri gitu kayak menurutku kalau misal kamu apa ya menjalin hubungan tapi kamu sendiri belum sayang sama dirimu tuh takutnya tuh jadi gampang ke apa ya kayak termanipulasi atau kayak grooming kayak gitu-gitu loh, jadi kayak terlalu nurut sama pacar tuh menurutku juga nggak baik sih, karena kayak nggak semua menurut pacarmu baik, menurut kamu tuh juga baik gitu loh, kayak yang paling tahu tentang kamu ya tetap kamu gitu sih. Ya, oke. Ya itu tadi kisah dari narsum pertama. Kita Agak lanjut ya, ekstrim ke ya. narsum kedua. Ya jadikan itu pelajaran ya guys pokoknya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, sekarang kita lanjut ke narsum kedua. Gimana Oh, masih nih? ini. Maaf sebelumnya, ya kita singkat dulu ya karena durasinya juga terbatas. Oke. Mungkin kita langsung aja. Kalau dari aku mendingan lebih baik cerita yang waktu SMP sih ya. Nah. Saya kan ada Apa pengalaman nih? cinta sih dari A sampai Z. Cinta monyet apa nih? SMP nih. Bukan nih gue Aku rasa. SMP udah merasakan kayak gitu. Oke, gila emang. Cakep. Makanya aku SMP, aku mendalam. Oke baik. Dan itu awalnya aku kelas 1 SMP. Oh ya sebenarnya maaf ya. Dan ini aku masih belum pernah cerita ke keluarga aku. Jadi kalau keluarga aku lihat, ya mungkin ini ya. Kita bongkar aib mereka di sini. Maaf ya, guys. om tante. Iya.
Jadi gini, waktu itu kan aku kelas 1 SMP tuh. Anjir, Aku tuh Masih masih bocil. Buset. Ya oke. Aku 1 SMP itu, aku SMP kan di Kota Solo dan klunya itu 1 SMP, 2 SMP 1 gedung. Dan aku SMP ini, dia SMP itu. Sudah aja. Sebelahan. Oke, mantap. Oke. Dan awal kita ketemu itu ada di gedung Apa? gedung utama gitu. Gedungnya banyak bos. hallnya gitu. Apa? Hallnya. Iya, hall. hall itu. Oh, oke ya, Pak. Waktu itu kan awalnya aku cuma lihat kok orangnya cantik gitu, terus juga andul gitu. Cakep. Ada ya kayak ya wah, cantik nih. Cantik nih, terus juga andul gitu. Itu kan aku lihat dia awal cuma 3 hari. 3 hari kok aku lihat dia terus. Akhirnya hari keempat aku memberanikan diri buat ajak kenalan dia. Anjay. Akhirnya aku ya dulu tuh masih pakai BBM ya dulu itu ya. Ya, benar. Aku langsung Pink, ngasih pink. Pinknya berapa nih? Kalau nggak bahas sih pink terus. Pink terus P Sampai sekarang getar. sekarang deh. Sekarang P kan jadinya. Parah sih. Dan waktu itu aku langsung memberanikan diri tau, tanya aku langsung deketin orangnya, terus bilang, Mbak bisa minta nomor kamu nggak itu? Oh, kakak kelas. Oh, Aku awalnya nggak tahu dia. Oh, kayak biar gitu. sopan aja. Sopan. Karena belum kenal, oke ya. Dan waktu itu juga seluruh gedung pada tahu dong aku kalau minta nomornya mbaknya itu. Dan tiba-tiba disurat-surain cici. Aku awalnya grogi, aku jujur ya. Sampai aku tuh orangnya kalau deketin cewek itu grogi sih. Apalagi kalau ngomong sama cewek itu dulu tuh sempet grogi gitu. Ya deg-degan gitu loh. Dan waktu itu bayangkan baru pertama kali minta nomor cewek, habis itu disurain satu gedung, dan satu gedung itu terdiri dari SMP itu sama SMP-nya dia. Kayak 2 angkatan. Bayangin tuh, kalian bayangin. 2 SMP jadi 1. Kalian disurakin dari 2 pihak. Cie, gimana gak bayangkan? Kayak Itu Terus dia langsung kasih, dia tuh pintar. Makasih ya mbak. Oh, siapa tahu ya, siapa tahu banyak nonton. Ya, dengan kembali dengan Bima. Gimana? Jadi dia itu ngasih nomor sama ngasih namanya dia. Oh, jadi kayak ini nama gue nih. Iya, ya udah tuh aku malamnya langsung chat dia. Cakep. Cepet banget ya. Kecil banget, mas sacet gitu loh. Dari Ya, pas sacet, sacet ntar marketing. Saset buat ada ya. Nyindir siapa nih? Enggak. Kamu tadi? Emang ada. Ada sih ya. Enggak ada. Siapa tahu yang nonton. Yes, nonton. Nah, habis itu namanya aku chat ya, aku perkenalan dong. Mbak, aku Bima yang tadi itu, nanti minta nomornya. Dia bilang, oh iya dek, loh kok manggil aku dek? Aku kan bilang gitu dong. Terus akhirnya dia jawab, aku tanya, kamu kelas berapa mbak? Aku kelas 3. Anjay. Aduh. Apa sih? Kelas 3 SMP. Nggak tahu. Masih 2 tahun loh. Masih normal, masih Cinta normal. nggak melihat? Iya benar. Yang Oh, benar. Yang penting Berani Yang penting aja. hati. yang penting jangan telat gitu. Ya. Cowok nggak berani satu. Tuh cewek pas aku. Takut gue. Jangan. Terus. Terus semakin lama kita semakin dekat, dan dulu itu kalau ketemuan itu pasti di gedung waktu istirahat. Wah, gila udah berani show off ya. Iya. Mantap memang. Yang ngajak kadang dia gitu. Dia lama-lama itu ya, kayak dansa. Ah, benar. Gue sesuai lah, enggak sampai semoga donya ini mengaji. Jadi kita berdua itu. Dan waktu itu kalau aku kalau ngomong sama dia itu emang grogi gitu loh, dan bahkan dia juga sering ya agak kesel gitu loh. Mau sih kira anu. Kita koyo ora Ngomong yang tegas gitu. Oh, saya tegas. Angel, Cok. Terus aku juga punya satu kejadian, yaitu masih ingat sampai sekarang. Waktu awal-awal ngapel, anjing ngapel. Waktu Gila. ketemu itu loh, itu kan di gedung itu ya. Ya. Aku tuh kalau dia datang aku cuma liatin terus. Ini ibarat ini tempat duduk dia, tempat duduk aku. Apa namanya? Ada batapan. Ya, cuma Cuma senyum lihat-lihat doang. Cinta monyet banget. Soalnya gimana ya? Ya aku grogi, dia juga bingung mau bahas apa. Kan dia ngajak aku gitu. Terus itu berjalan sampai berapa hari gitu, akhirnya dia bilang, kok kamu itu toh, kok kamu apa namanya? Enggak bilang itu loh, percuma kalau aku ngulangin istirahat sama kamu, dan kamu malah diem aja gitu. Ya, oke. Oh ya, Bang. Ya, namanya nih Ya. bocah baru lulus SD. Ini kelas 7 nih, fresh. Yang satu kelas 3 udah mau SMA. Kayak Oh mau, ya. mau ngajak Mau gitu. ngobrol tuh apa gitu. gitu loh kayak Eh, UN-nya gimana kak? Masuk namanya.
Lainnya gimana kak? Lainnya susah sih. Susah, Oh gimana? ya udah gitu aja. Mau masuk sini mau masuk kak? Oh jadi saya punya bimbel lah. Nanti kalau mau kesini aja ya. Yang ada makin overthinking Ya. ya orang kalau bisa nanya kan Belum. gimana bang gitu. Terus ya Belum. lanjut ya. Waktu itu kan hari demi hari udah aku semakin dekat tuh. Dia waktu itu aku masih ingat chattingan dia itu kayak alay gitu. Ya, dulu kan chattingan alay tahu sendiri. Ya, Anda tahu. tidak alay. Aku enggak alay. Oke. Aku enggak pernah alay. Oke. Rata-rata yang alay itu cewek ya. Sembarangan. Lanjut. Terus. Semakin lama semakin deket tapi aku waktu itu juga nggak mikir anggap Mau pacaran gitu kan? nggak pacaran itu apa terusan SMP aku nggak tahu pacaran itu kayak gimana itu Lu lulusan SD gua atau belum? parah sih. Ya udah akhirnya semakin deket dan semakin ngapel, bahkan yang aku sedih itu yang bikin aku sedih ya itu waktu dia udah mau lulus dengan aku Masih kelas 2. masih kelas 2. Dia ada Pokoknya kelas 2. Jadi Tahu. kalau lulus kan pasti kan udah nggak udah nggak ketemu lagi gitu loh. Oh, ketemu juga susah ya. Namanya juga masih anak SMP. Iya SMP. Ya, malah susah. Oh ya, SMP zaman dia nih. Zaman angkot ya. SMP biyen iki ra koyo Caca saiki. SMP saiki tumpakne festing. Iya, Aku festing. biyen karo iki tumpake opo ngaku. Pit, diterke. Diterke, lho. Ra ono numpak motor dhewe. Angkot banget. Oh, aku Aku nganggo sepeda iki. kayak premen tuh. Sopo iki? Sopo iki? Sopo iki? Lah aku pakai sepeda loh. Enggak ada yang tanya sih. Oke. Kan beda zaman ya. ini Ya satu pokoknya angkatan. zamannya kan beda ya. Tolong. Jadi kalau kalian yang mudah nonton terus komen, alah lemah. Aku saya matanya. Anda merasakan zaman seperti kita ya. nyegat angkotnya setengah mati. Nah bener. Belum. Dia belum ono festing. Belum ada dulu. Ngecat aja lewat Ah, Facebook ah. ya. Ya, belum. terus nah ini ya mau jangan lagi. Jadi dulu itu sempat aku waktu dulu ya sempat pulsa sama aku habis tuh. Aku rela-relain banget buat DM dia. Nah. Belum itu belum. Itu malah lebih. Itu usaha lebih mantap. Itu lebih usaha Timbang bro, kalian. daripada minta motor doang. Ya, jadi ceritanya gini, aku kan deket sama tetanggaku dulu ya. Tetanggaku udah berumur itu, ya udah aku aja, mas, ayo mas, warnet, mama ke warnet. Terus waktu itu kan aku ngajak tetanggaku ya, kan karena aku sama tetanggaku juga lumayan deket gitu loh. Aku bilang ke tetanggaku, mas, ayo aku ajak ke warnet. Ntar nggak apa, aku bayarin gitu. Oke. Dia juga aku bayarin, aku juga itu. Udah dia langsung mau tuh, dia ke sana tuh rela-relain buat nge-DM dia itu. Mbak, maaf mbak, botakin aku habis. Nah waktu itu kan aku juga ngajak tetanggaku ya. Jadi aku ngajak tetanggaku buat di warnet. Terus ya udah dia mau toh. Waktu itu kan tetanggaku tak iming-iming kalau tak bayarin aja nggak apa gitu ya. Penting nggak sendirian gitu loh. Ya. Soalnya waktu dulu kan aku nggak bisa naik motor. Ya bisa sih cuman belum ada Yo, motor. oke. SMP. SMP toh. Zaman dulu beda. Cuma dulu beda. Sekarang kan juga di HP bisa, dulu nggak bisa. Dulu susah coy. Dulu susah. Tethering masih belum semarak sekarang. Wifi masih belum ada. Sinyalnya ada ya. Sinyalnya. Wifi-nya aja yang dicantolin Oh, gitu oh, sih. wifi iya, ini iya. personal, jadi Oh, orang iya. nyebar. Iya. Wifi ini personal, orang sing nyebar saiki. Oh, gitu. Terus waktu itu kan aku langsung buka Facebook, aku langsung chat dia. Nah, tentunya dia langsung online. Iya. Respon. Banget. Aku langsung bilang maaf ya mbak, ini kalau aku nggak boleh SMS kamu soalnya aku kan itu baru pesannya baru habis itu. Mbaknya bilang ya deh nggak apa-apa, santai aja gini. Terus ya udah waktu itu aku chattingan sampai berapa jam ya? Pokoknya lama deh aku di Sambil mendengarkan Bukan main Avengers game tapi Sevenfold. chatting ya. chattingan. Sambil mendengarkan Dirgat enggak? Dulu aku belum tahu YouTube sambil pasti belum bisa. Cuma Facebook aja. Facebook. Oke. Dan itu Facebooknya itu kan, dan aku dulu tuh ya media sosial yang aku tahu cuma Facebook sama BBM. Yang tahu nggak tahu itu. Yang lain pada main game online, pada bilang ayo tembak. Main point blank, gitu. Osaka. Terus bang ngerti sama dia itu. Bentar yang Jadi yang lain pada semangat ini Semangat, cuma satu oh. orang diem. Bentar ya, aku baru ini. Bener ya, aku baru di warnet. Opo. Terus waktu itu hari demi hari, aku juga ngerasa itu loh. Misalkan aku tuh sempat overthinking dulu tuh. Misalkan kalau dia udah lulus, Enggak sih. Generasi overthinking. misalkan dia udah lulus apa gimana gitu, ntar hidupku udah gak buat. Aku tuh sempet mikir gitu. Buset. Dan sejauh itu ya. Jujur ya, aku tuh kalau deketin satu cewek ya itu terus nggak belok sana nggak. Dan ya
kayak gitu perjuangan aku buat dapetin cewek itu rela apa saja demi mendapatkan cewek. Terus ujungnya gimana? Dia ya udah kita kakak adik semua. Wah, soalnya aku masih nggak tahu pacaran tuh apa. Soalnya cuman aku tuh dari dulu mikir waktu deket itu udah bisa, soalnya apa namanya, sama-sama ngasih semangat, sama-sama ada di saat aku sepi. Kalau curhat juga dia yang paham gitu. Jadi dulu itu malah dia yang lebih ngomong aku, soalnya selisih 2 tahun ya. Iya sih pasti. Iya. Pasti nggak sih kayak Ngerasa. rata-rata pasti Iya. yang ngomong yang lebih tua kan. Tapi anehnya kenapa mbaknya juga mau sama aku, mau deket sama aku gitu. Ya mungkin yang deketin cuma Anda. Ya bisa jadi. Iya, dia bilang ke aku itu dan deketin banyak dari SMP-nya dia. Jadi dia Oh, tuh atau favorit yang gitu paling loh. berani. Ya betul. Mungkin. Kadang kan ada ya cewek yang lihat tuh dari. Walau agak pelongo-pelongo Ya, tapi berani. Setidaknya berani dulu. Dia berani. Seenggaknya Dan gitu. dulu ya fun fact juga, SMP ku sama SMP dia itu tergantung SMP yang tahu tuh? Oh ya. Yang atas lah. Oh. Yang kriminal pokoknya. Yang kayak dalam tanda kutip gitu ya. Soalnya cowoknya juga kayak gitu semua tuh. Mungkin aku anak baik-baik ya dari dulu. Makanya mbaknya lebih milih aku ya anak baik-baik gitu. Iya dah, si paling pick me boy. Ya, pick me girl. Dan aku baru berani confess itu waktu kelas 3 SMP. 2 tahun mendem perasaan. Lah itu tapi mbaknya nggak dapet pacar tuh pas SMP. Aku masih nggak tahu sih. Mungkin oh iya lupa. Mbaknya SMP dapat pacar, aku baru bilang, "Mbak, maaf ya Mbak, dulu tuh aku suka sama kamu." Dia bilang, "Iya deh, nggak apa-apa. Aku juga paham kok. Soalnya kamu tuh kalau deketin cewek itu Kelihatan banget. kelihatan itu." Gitu. Makasih, aku bilang makasih ya Mbak, dulu udah pernah nemenin aku waktu SMP yang bikin hari-hari kebahagiaan gitu. Soalnya jujur ya, aku SMP itu orang paling introvert dan nggak betah gitu di kelas. Makanya aku waktu kelas 1 SMP lebih pilih nemuin dia daripada di kelas gitu. Introvert gak betah di kelas agak bingung saya. Oh ya. Soalnya Introvert tapi suka jalan-jalan gitu. Soalnya gini ya, di kelasku dulu tuh termasuk kelas yang rame dan ramenya tuh nggak betah gitu. Kayak Yang tanda kutip lah. terlalu apa ya? Terlalu berisik gitu Iya, ya. terlalu berisik dan dalam tanda kutip, makanya aku lebih suka apa namanya? Mending keluar Mending kelas keluar gitu ya. sama dia gitu. Iya. Cakep. Dan waktu itu kan aku juga nggak tahu apa sih ngapa, nggak tahu cara ngapa gimana, cara nembak juga gimana, nggak tahu. Dan setelah kelas 1 itu kan aku udah harus kontak sama dia, maksudnya udah jarang ketemu toh. Kelas Tapi satu SMA. satu SMP itu Oh. kan udah jarang ketemu sama dia, sedangkan komunikasi tetap jalan. Aku baru ketemu dia lagi itu kelas 3 SMA. Temennya diri kan? Temennya diri. Ketemuan apa? Ketemuan, dia ketemu dia. Emang janjian kan? Jadi pengen otot tadi. Jadi gini ceritanya kan ya tidak sengaja gitu loh. Oh. Aku tuh cari osop, cari apa namanya? Osop yang aku tuh pengen itu bareng gitu. all-shopnya dia. Iya, dia tuh jual makanan gitu loh. Emang ya kalau udah takdir namanya. Takdir. Kadang random gitu. Nggak random gitu. Bisa gitu Kita ya? sepatu salah kelas semester 2 waktu corona itu. Hah? Kuliah? Oh, berarti Iya, kuliah. wih gila. Satu SMP udah nggak ketemu pas semester 2. Tapi setelah satu SMP itu kan dia pindah SMA nih ke SMA nih. Nah itu kamu masih ngobrol nggak? Ngobrol cuma WhatsApp. Soalnya kan nggak Tapi berarti lah dia punya nggak pacar. intens. Nggak intens. Oke, cuma Ya biasa. sesekali kayak Iya, sekali. jawabin apa Ya, gitu. sorry ya apa gitu. Bagus sih ya. Tuh. Ya gila sih sumpah. Bayangkan satu SMP udah nggak ketemu lagi di semester 2 kuliah. Terus dia gimana? Ya udah kan, ya ceritanya tadi ya gara-gara kan beli apa namanya makanan gitu loh. Ternyata yang jangan jual dia dong. Jadi kita coba ketemu kamu? ngobrol-ngobrol ya. Lo kami. Lu COD gitu. COD ngobrol-ngobrol. Ya mbaknya juga bilang, jangan nih ya, kita dulu sering main tapi nggak jadi. Tapi ketemunya malah di sini gara-gara jual makanan itu. Emang ya dunia itu sempit. Mati itu sempit. Ya gimana ya? Dunia itu sempit apa Solo yang sempit? Waduh. Bingung sih. Sudah sempit. Blur yang sempit, blur yang sempit. Katanya. Ya udah. Ya udah. Lanjut. Oke, jadi itu tadi sebuah pengalaman lain dari Narsum 2 kita. Sebuah pengalaman yang bisa dibilang cukup Unik ya, ya. unik sekali, unik dan lucu. Tapi ada sebuah hal yang aku apresiasi, keberaniannya tuh harus diapresiasi guys. Kenapa? Karena kadang itu tadi ya, cewek itu kadang lebih suka orang atau cowok yang Berani. udah kamu maju dulu aja gitu loh, maju dulu aja. Tapi jangan terlalu. Nah, tapi sesat jangan juga. ngawur. Ya, jangan ngawur. Jangan Jangan agresif sampai di banget, blok gitu. kayak Bang. Siapa tuh? Episode kemarin ya. Episode kemarin. Kemarin ya. Pokoknya kalian pede aja.
Terus ya kalau memang kalian mau deketin ya udah deketin aja gitu. Deketin tapi kayak halus aja Ya. gitu loh, jangan kayak Ya pelan, maksudnya santai lah gitu. jangan chat pertama mau ketemu nggak, langsung lari ya ceweknya pasti. Pokoknya Itu kita proses sambil soalnya jalan, gitu, sambil jalan jalan, gitu. gitu pelan-pelan. Ya pokoknya dari cerita kedua narsum kita tadi, ya apa ya, ambil hikmahnya aja kali ya. Jadi buat pembelajaran kita kalau mungkin, kalau menurutku ya kesimpulan dari aku itu ini, mau cowok atau cewek yang penting kita itu nggak usah gengsi lah, maksudnya kalau memang suka ya udah suka, bilang aja, maksudnya rasa sing koyo seneng tapi koyo ngomong orang gitu. Paham Gengsi kan? gitu. Gengsi gitu, bullshit sih kalau buat aku ya. Jadi karena ya gimana ya, aku juga pernah deketin cewek tapi susah cowok gitu, jadi ya buat pembelajaran lah gitu loh. Ya makanya terus yang kedua, kalian mungkin bisa cari orang yang sefrekuensi sama kalian. Nah, bener. Itu lebih worth it Iya. ya, karena kalau udah sefrekuensi biasanya lebih mulus gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau kalian cari kan Saling dulu. saran-saran buat para penonton. Mungkin ya itu tadi sih, kayak menurutku tetap kalau misal lebih kayak gini deh, kalau misal suka sama orang nih jangan sampai jadi orang lain cuma disukain doang, karena pasti kalau misal nanti patah hati pasti sakitnya sakit banget karena selama ini nggak pernah jadi diri sendiri gitu loh. Terus juga make sure waktu kamu mau in relationship udah sayang sama diri sendiri. Jadi kalau misal kamu nanti patah hati itu nggak sakit banget karena kamu sadar kau punya diri sendiri gitu loh. Paham nggak maksud gue? Saya aku dulu tuh kayak sakit yang sampai kayak feel lost gitu loh guys, karena kayak aku merasa duniaku tuh di dia, kayak anjay. Ngerti gak sih, kan kayak 24/7 tuh bisa dibilang kayak ketemu terus kan, walaupun in friend zone way. Jadi kayak coba kalau misal aku dulu lebih sayang sama diriku, mungkin sakitnya nggak bakal sampai kayak gitu loh, nggak sampai se ekstrim itu yang kayak tadi aku ceritain sih, gitu aja. Oke. Ya dari Mas Bima? Kalau dari aku, kalau kamu sebagai cowok, kalau punya satu target ya udah kejar itu. Jangan menyimpang-nyimpang. Kalau deketin itu ya udah fokus itu, nggak usah sana sini. Tapi jangan terlalu cepat juga. Jangan ya. cepat ada tahapannya. Misalkan tahap pertama itu perkenalan dan sebagainya gitu. Dan jangan lupa buat selalu niat. Soalnya kalau percuma dong kalau kamu deketin cewek tapi nggak niat. Sama Kayak jangan cuma pengen kenal-kenal ya, doang. kan bermain dan kesan ceweknya gitu. Dan jangan lupa buat setia, karena setia itu mahal. Oke. Quote of the day Tapi banget. cowok yang setia sering disia-siain. Ya, nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu Saya kenapa sekarang ya. nanya bad boy. I don't know. Dan juga Nggak semua loh ya, nggak semua. Disclaimer. pasti itu. Dan yang paling penting yaitu satu, sefrekuensi. Ya, Kalau benar. sefrekuensi itu enak udah. Soalnya kamu kalau jawab gini dia jawab gini. Karena kalau misal juga kalau udah sefrekuensi itu udah nggak terlalu lihat fisik nggak sih? Nggak Kayak, terlalu ya lihat udah yang fisik, penting ya, ngobrol. nyambung kok, nyambung. Ya yang penting Otomatis. ngobrolnya udah cocok itu kayak ya udah yang penting cocoknya dulu, karena kalau misal kita cuma ngefulfill tipe fisik belum tapi ngobrolnya nggak nyambung, kayak ya udah cuma sekedar pamer doang gitu loh, kayak udah gue punya cowok cakep nih tapi ngobrolnya nggak cocok, kayak buat apa gitu loh. Iya. Ya, pokoknya itu tadi lah ya. Karena dunia itu sementara, akhirat itu selamanya. Aduh. Nah, Ya apa nih tiba-tiba dakwah? lah, Rohani. bener kan? Siraman rohani. Nggak salah sih, nggak salah. Fisik Salah sih. semakin tua, semakin Keriput. keriput. Hmm. Tapi akhirnya sama ya kan? Iya selamanya. Kadang tuh kita itu ya terlalu terfokus sama duniawi gitu. Sampai lupa akhirat. Oke, karena durasinya udah terlalu panjang juga. Ya itu tadi sedikit cerita dari, bukan sedikit sih, panjang kan? Panjang. Ya tadi cerita dari pengalaman kedua orang narsum ini tentang pengalaman cinta. Buat kalian yang sekiranya punya pengalaman cinta atau apalah, mungkin bisa share juga, komen aja. Komen guys. di bawah ini. Komen aja. Terus siapa tahu kalau misal pengen collab nih, kayak Iya. pengen nyeritain Betul. tapi bingung nih pengen dibikin podcast tapi gimana ya? Ya udah langsung CP ke Rembaka Project Ya, aja. bisa. Oke, Langsung DM ke Instagramnya. Oke. intinya gitu ya. Oke, sekian dari kami untuk episode 2,5 ini guys.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Ayo bantu kami untuk semakin gede, ya, biar bisa berduit. Amin. Karena berstudio. Ya betul ya, biar kami nggak nomaden lagi gitu. Susah ini sumpah. Ya pokoknya gitu. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Podcast ini itu sampai jumpa di episode lainnya. Salam podcast ini. Ini dulu Baru itu. Dadah. Dadah.